Halo sahabat Kismis. Kodam adalah makhluk halus yang merupakan sosok jin. Konon, sosok jin ini dapat membantu manusia yang didampinginya. Ternyata banyak aneka ragam jenis kodam yang ada di Indonesia. Salah satunya ada jenis kodam yang paling sakti. Bahkan kodam yang paling sakti ini juga paling banyak dicari orang. Inilah beberapa jenis kodam paling sakti yang ada di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Empat kodam paling sakti yang dicari banyak orang. Number 1. Kodam benda gaib. Kodam benda bertuah atau gaib merupakan energi yang menghuni sebuah benda bertuah. Energi tersebut bisa ada secara alami atau dengan sengaja diprogram oleh manusia. Bagi kodam benda bertuah atau gaib ini, yang secara alami lebih cenderung lembut dan memiliki getaran yang besar. Walaupun itu terkadang tidak berwujud. Sedangkan kodam benda bertuah yang diisi, ciri-cirinya berwujud menyerupai sosok laki-laki atau bisa juga perempuan dan binatang. Kodam benda bertuah atau gaib ini bisa dirasakan atau dilihat oleh siapapun. Number 2. Kodam keris. Kodam keris adalah sebuah kodam yang menghuni atau menempati salah satu keris. Kebanyakan keris-keris yang dihuni kodam adalah keris yang berasal dari tanah Jawa. Kodam keris ini juga berasal dari tanah Jawa. Kodam ini berasal dari pembuatnya atau yang biasa disebut empunya. Konon, empunya terdahulu adalah seorang empu sakti, sebab bisa memasukkan makhluk gaib ke dalam keris yang telah diciptakannya. Beberapa keris yang memiliki tingkat kodam cukup tinggi adalah keris Empu Gandring, keris Nogo Sosro, keris Nogo Runting, dan masih banyak lagi. Keris-keris tersebut memiliki tingkat kodam yang tinggi. Number 3. Kodam ilmu. Kodam ilmu ini berbeda dengan kodam lainnya. Kodam ilmu merupakan wujud dari kedikdayaan serta wujud dari kehebatan seseorang yang memilikinya. Kodam ini bisa didapatkan setelah seseorang melakukan ritual atau tirakat tertentu. Itu dilakukan untuk memperdalam ilmu kanuragan yang diinginkannya. Kodam ilmu sifatnya lebih kasar atau halus, tergantung dari ilmu yang dikuasainya. Number 4. Kodam pendamping. Kodam pendamping merupakan kodam yang ada dalam diri manusia. Kodam pendamping ini bertugas untuk menjaga manusia agar tidak melakukan keburukan. Dalam istilah Jawa,
Kodam pendamping ini dikenal dengan istilah sedulur papat lima pancer. Istilah tersebut berarti teman gaib yang selalu menemani manusia. Itu mulai dari dalam kandungan hingga meninggal. Konon kodam pendamping ini hanya bisa dilihat oleh diri kita sendiri. Demikianlah penjelasan dari berbagai jenis kodam paling sakti yang ada di Indonesia. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.